Digivice saya udah balik, waktunya nonton Digimon Adventure 2 The Beginning. Kali ini saya akan utarakan poin penting yang disampaikan di movie, serta apa saja yang akan terjadi di movie Digimon selanjutnya. Ini semua yang saya sampaikan penuh dengan spoiler ya, jadi pastikan tonton dulu. Kalau udah tonton baru balik lagi ke sini. Mungkin pendapat saya berbeda dari komentar beberapa teman atau netizen terkait film ini. Jadi ini semua murni pendapat saya. Movie ini bagus banget. Saya sangat menikmati cerita Digimon yang dibuat seperti ini. Bagi kalian yang ngikutin anime Digimon Adventure 2, kalian tentu tahu bagaimana akhir dari semua kisah anak-anak terpilih tersebut. Seperti Daisuke yang fokus ke bisnis ramen, Ken yang jadi polisi, Miyako yang menikah dengan Ken, dunia Digimon yang udah berasa real banget dengan dunia nyata, tanpa batasan. Nah, film ini berada di titik antara ending konflik Belial Vandemon hingga mereka sampai ke titik scene mereka tumbuh dewasa hingga berkeluarga. Ada fakta baru di mana muncul anak terpilih pertama yang pernah ada. Lalu, partner Digimonnya cukup spesial, di mana bisa ngabulin permintaan dari anak terpilih tersebut. Nah, efek wish dari Louis inilah yang jadi main reason kenapa anak-anak terpilih dapat memiliki alat yang disebut Digivice. Fokus cerita film ini berusaha menyelesaikan konflik antara Louis dan Ukomon yang dibantu oleh anak-anak terpilih dari Digimon 2. Nah, banyak yang kecewa karena fokusnya ke Louis sebagai pendatang baru, sehingga porsi yang lain berkurang, termasuk battle dan interaksi ataupun percakapan, sehingga berasa hilang deh nostalgia dari Digimon 2. Menurut saya, ini udah cukup bagus, karena kita udah lihat bagaimana story dan segudang nostalgia ada di Digimon 3, sehingga berasa jadi agak kurang kalau menurut saya. Jalan cerita jadi kurang fokus dibuatnya. Pada movie Digimon 2 kali ini, semua hal tersebut sudah diperbaiki, jadi porsi nostalgia udah lebih dari cukup. Animasi evolusi juga tidak banyak diutak-atik, sehingga udah bikin happy karena kita bisa ngelihat evolusi champion atau Jogress tetap bagus seperti yang sudah ada, bukan diimprovisasi sehingga menjadi lebay atau jadi boring. Endingnya termasuk jenius kalau menurut saya, di mana Digivice musnah. Karena konflik Louis dan Ikumon sudah kelar, semua persahabatan tidak lagi berdasarkan kondisi. Kalau menurut saya, ini awal mula kalau Digimon di anime bakal menjadi lebih serius dan menjadi lebih liar seperti halnya Digimon di game. Sebagai contoh, untuk evolusi dari rookie menjadi champion, seharusnya terdapat berbagai macam evolusi lain yang dipengaruhi kondisi Digimon tersebut. Ingat nggak, dulu Agumon pernah menjadi Greymon tanpa Digivice. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu bakal menjadi lebih banyak terjadi di movie selanjutnya. Melihat hubungan antara Miyako dan Ken menunjukkan bahwa cerita ini bakal tetap dibawa ke ending Digimon seri sebelumnya. Ini adalah awal mula dari semua cerita Digimon yang udah ada. Jadi, mari kita tunggu kejutan-kejutan yang ada di movie selanjutnya. Bisa aja kan setelah ini konfliknya balik lagi ke Daisuke dan teman-teman yang lain. Lalu bisa juga mungkin giliran Sylphimon atau Sakumon, atau kemunculan Magnamon, atau ada Digimental yang lain yang bisa dipakai seperti yang ada di card battle game. Nah, sepertinya segitu saja. Dari paparan yang sudah saya sebutkan di atas, berasakan kalau cerita Digimon 2 kali ini lebih bagus dan jelas. Saya setuju kok kalau mereka mengubah konsep Digimon yang udah ada. Hal ini membuat potensi cerita Digimon menjadi lebih luas dan bisa dikembangkan jauh dari yang ada sekarang. Kalau menurut teman-teman berbeda atau punya sudut pandang yang lain, tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bantu saya mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.